Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Wahyuni dengan NIM 11920423232. Mahasiswi dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah, pada kali ini saya telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dapat menyelesaikan tugas yang diberikan. Baik, merujuk pada mata kuliah pengantar ilmu politik, saya akan membahas mengenai pengertian kekuasaan, perbedaan kekuasaan dan kewenangan, dan teori pembagian kekuasaan, trias politika dan bagian-bagiannya, sejarah lahirnya, pengertian tokoh pencetusnya. Baik, sebuah kekuasaan dapat digunakan untuk suatu kebaikan maupun keburukan, tergantung siapa yang menggunakannya. Adapun apa perbedaan kekuasaan dengan wewenang yang akan saya sampaikan dapat menjadi benang merah untuk dapat memahaminya dengan lebih baik. Maka dari itu, hal ini menjadi suatu amanah yang dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Baik, kekuasaan. Pengertian kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku. Dengan kata lain, kekuasaan merupakan kemampuan mengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang memengaruhi. Contoh kekuasaan adalah kekuasaan presiden, kekuasaan raja, kekuasaan golongan, dan kekuasaan pejabat negara. Baik, selanjutnya wewenang. Pengertian wewenang. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Ada dua pandangan mengenai sumber wewenang, yaitu formal serta penerimaan. Sumber formal yaitu wewenang dianugerahkan karena seseorang diberi atau dilimpahkan atau diwarisi hal tersebut. Sumber penerimaan, sementara sumber penerimaan yaitu wewenang seseorang muncul hanya bila hal itu diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Baik, pembahasan selanjutnya mengenai perbedaan kekuasaan dan kewenangan. Dengan memperhatikan apa yang saya sampaikan, maka wewenang dapat diartikan sebagai hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan untuk menggunakan pengaruh pada orang lain, artinya kemampuan untuk mengubah sikap atau tingkah laku individu atau kelompok. Perbedaan yang jelas terlihat pada kata hak dan kemampuan. Jika dalam kekuasaan, maka kita memiliki kemampuan untuk mengatur atau memerintah orang lain. Sedangkan dalam wewenang, kita dapat menggunakan hak kita untuk memerintah dan mengatur orang lain. Baik, setelah pembahasan selanjutnya yaitu mengenai teori pembagian kekuasaan menurut trias politika. Merupakan konsep pemerintahan yang kini banyak dianut di berbagai negara di aneka belahan dunia. Konsep dasarnya adalah
kekuasaan di suatu negara tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik, melainkan harus terpisah di lembaga negara yang berbeda. Trias politika yang kini banyak diterapkan adalah pemisahan kekuasaan kepada 3 lembaga berbeda: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang. Dengan terpisahnya 3 kewenangan di 3 lembaga yang berbeda, diharapkan jalannya pemerintahan negara tidak timpang, terhindar dari korupsi pemerintahan oleh satu lembaga, dan akan memunculkan mekanisme check dan balance, saling koreksi, saling mengimbangi. Kendati pun demikian, jalannya trias politika di tiap negara tidak selamanya serupa, mulus, atau tanpa halangan. Baik, selanjutnya sejarah trias politika. Pada masa lalu, bumi dihuni masyarakat pemburu primitif yang biasanya mengidentifikasi diri sebagai suku. Masing-masing suku dipimpin oleh seorang kepala suku yang biasanya didasarkan atas garis keturunan ataupun kekuatan fisik atau non-fisik yang dimiliki. Kepala suku ini memutuskan seluruh perkara yang ada di suku tersebut. Pada perkembangannya, suku-suku kemudian memiliki sebuah dewan yang diisi oleh para tetua masyarakat. Dewan sudah menampakkan 3 kekuasaan trias politika, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Bahwa di Romawi kuno sudah ada perwakilan daerah yang disebut senat, lembaga yang mewakili aspirasi daerah-daerah. Kesamaan dengan Indonesia sekarang adalah Dewan Perwakilan Daerah. Sebagai koreksi atas ketidakstabilan politik, muncul semangat baru di kalangan intelektual Eropa untuk mengkaji ulang filsafat politik yang berupa melakukan pemisahan kekuasaan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.